Saudara-saudari terkasih, salam damai dan sukacita. Saya kali ini akan menyampaikan sebuah katekese atau pengajaran ringkas dan sederhana perihal puasa dan pantang bertepatan pada hari ini. Seluruh umat Katolik di seluruh dunia akan memasuki masa Prapaskah dan diawali dengan perayaan Rabu Abu. Pertama adalah puasa. Puasa adalah tindakan sukarela. Lazim kita ketahui berpuasa berarti tidak makan dan tidak minum, atau mengurangi makan dan minum. Secara kejiwaan, berpuasa memurnikan hati orang dan mempermudah pemusatan perhatian waktu bersemedi atau berdoa. Puasa pantas disebut doa dengan tubuh, karena dengan berpuasa orang menata hidup dan tingkah laku rohaninya. Dengan berpuasa orang mengungkapkan rasa lapar akan Tuhan dan kehendaknya. Dengan berpuasa orang mengorbankan kesenangan dan keuntungan sesaat dengan penuh syukur atas kelimpahan karunia Tuhan. Demikianlah orang mengurangi keserakahan dan mewujudkan penyesalan atas dosa-dosanya di masa lampau dengan pertobatan. Dengan berpuasa, orang semakin menemukan siapa dirinya yang sebenarnya dan membangun pribadi yang selaras dengan kehendak Allah, menyadari kerapuhan dan memohon agar Allah menyempurnakannya karena kita percaya Allah adalah Maha Rahim. Puasa membebaskan diri dari ketergantungan jasmani dan ketidakseimbangan emosi. Puasa juga membantu orang untuk mengarahkan diri kepada sesama dan terutama kepada Tuhan. Itulah sebabnya puasa Katolik selalu terlaksana bersamaan dengan doa, pertobatan, dan mewujudkan kasih kepada sesama dengan perbuatan konkret. Umat Katolik wajib berpuasa pada hari Rabu dan Jumat Agung. Jadi hanya 2 kali atau hanya 2 hari umat Katolik menurut aturan diminta untuk berpuasa. Yang wajib berpuasa ini juga perlu mendapat perhatian. Yang wajib berpuasa adalah semua orang beriman yang berusia antara 18 tahun sampai awal 60 tahun. Atau dengan kata lain, yang berpuasa ialah umat Katolik yang telah berusia mulai 18 tahun sampai 60 tahun. Puasa berarti makan kenyang hanya sekali dalam sehari. Lazimnya kita makan 3 kali dalam 1 hari. Maka pilihlah di mana kita kenyang dan makan yang lain tidak kenyang. Contohnya kalau kita pilih makan kenyang pagi, berarti siang dan malam tidak kenyang. Atau misalnya kita pilih siang, berarti pagi dan malam tidak, atau malam, pagi dan siang tidak. Prinsipnya pilihlah selama masa puasa ini kenyang sekali 1 hari. Pantang berarti pantang makan daging, atau pantang merokok, pantang manis-manisan, pantang coklat, pantang makan permen, pantang hiburan, pantang menonton dari YouTube misalnya, atau intinya pantang akan hal-hal yang sangat kita senangi, atau pantang akan hal-hal yang sangat kita gandrungi, dan bisa dikatakan pantang akan sesuatu di mana kita sulit melepaskan diri.
Nah, akhir-akhir ini harus kita akui, kita agak sulit melepaskan handphone dengan segala hiburan yang ada di dalam, dengan segala konten-konten yang ada di dalam. Maka pada masa Prapaskah ini, kalau kita mau mewujudkan sisi pantang, maka kita harus mengurangi kelekatan akan keterikatan terhadap barang-barang canggih, barang-barang mewah tersebut, khususnya handphone itu. Karena begitu ringannya, saudara-saudari, kewajiban berpuasa dan berpantang, tetapi kita diminta bukan hanya sekedar mengikuti aturan yang telah digariskan oleh gereja kita saja, tetapi lebih dari yang diminta itu, lebih dari yang diharapkan oleh aturan itu. Kalau itu terjadi, berarti kita berangkat dari keikhlasan hati, ketulusan hati, bukan semata-mata karena aturan saja. Maka tekanan puasa dan pantang dalam gereja Katolik bukan soal makan dan minum, tapi soal pembaharuan diri, pembaharuan hati untuk hidup lebih baik lagi. Nah, kemudian saudara-saudari, orang Katolik yang wajib berpantang ialah yang berusia 14 tahun ke atas. 14 tahun ke atas. Orang Katolik wajib berpantang pada hari Rabu dan setiap hari Jumat sampai pada Jumat Agung. Jadi hanya 7 hari kalau kita hitung Rabu Abu sampai Rabu Abu, dan setiap Jumat sampai kepada Jumat Agung hanya ada 7 hari kurang lebih kita mewujudkan dari sisi pantang itu. Ringan, bukan? Ringan sekali. Tetapi sekali lagi, kita umat Katolik bukan hanya mengikuti aturan saja, tapi lebih dari yang diharapkan itu. Ada hal yang lain, saudara-saudari, yakni pantang makan daging atau makanan lain yang kita sukai. Menurut ketentuan konferensi para uskup, hendaknya dilakukan setiap Jumat sepanjang tahun. Terlepas dari masa Prapaskah sebenarnya, setiap Jumat selama sepanjang tahun, kita harus melaksanakan, menghidupi spiritualitas, tidak boleh makan daging. Dan ini banyak dihayati oleh umat Katolik, khususnya orang-orang tua kami. Nah, perlu kita ketahui, saudara-saudari, yang bukan semangat puasa dan pantang secara Katolik adalah berpuasa dan berpantang sekedar untuk kesehatan. Maka ada orang berkata begini, saya puasa mengurangi makan dan minum supaya semakin kurus, turun timbangan. Atau dengan kata lain, masa puasa dan pantang kesempatan untuk berdiet. Bukan itu. Tapi bagaimana kita dalam masa Prapaskah ini secara khusus dari sisi pantang dan puasa bermati raga supaya keimanan kita, kerohanian kita, dan kemudian kepedulian kita terhadap orang lain semakin terwujud. Aspek lain yang perlu kita perdalam selama masa Prapaskah ini ialah semakin intens berdoa. Sebab doa menguatkan kehidupan kita. Berpuasa mengurangi makan dan minum dan mengurangi kelekatan akan hal-hal yang senantiasa menggorogoti pikiran, perasaan, dan hati kita. Berpuasa akan hal-hal negatif yang biasa kita lakukan. Misalnya, gampang bergosip, gampang tersinggung, berpikiran negatif, gampang marah, dan gampang mempersalahkan orang lain, dan gampang-gampang lain. Selama masa puasa ini, kita puasa akan hal itu. Kemudian bertobat. Bertobat artinya memperbaharui diri kita, memperbaharui pemikiran, memperbaharui sikap batin, memperbaharui perkataan supaya semakin menjadi berkat bagi orang lain, dan memperbaharui tindakan kita. Dan yang paling penting juga adalah yakni amal kasih. Pesan Prapaskah 2021 dari Paus Fransiskus adalah agar kita
melalui aksi puasa, doa dan amal kasih bertumbuh dalam iman yang teguh, pengharapan yang hidup, dan kasih yang penuh daya. Kasih adalah ungkapan iman dan harapan dalam wujud paling luhur. Kasih bagaikan lompatan hati, kata Paus Fransiskus. Kita keluar dari diri sendiri untuk terarah kepada sesama dan membangun persekutuan dan persaudaraan. Paus Fransiskus mengajak umat beriman menumbuhkan kasih sosial sebagai dasar bagi sebuah tatanan kasih dalam hidup bermasyarakat dan bersesama. Kasih memberi arti hidup bagi kita. Amal kebaikan kita diperganda oleh kasih. Itulah yang diajarkan dalam kitab suci, tetapi juga yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita, saudara-saudari, mengulurkan tangan untuk berbuat kasih, terjadilah sukacita dalam kehidupan kita. Terjadilah belas kasihan Allah bagi sesama kita. Kita menjadi saudara dan saudari bagi orang lain. Untuk merasakan kasih dalam masa prapaskah, kata Paus, kita perlu berbuat kasih bagi sesama yang paling lemah dan terabaikan, khususnya pada masa pandemi COVID-19 ini. Katekese ini dirangkum dari Komisi Kateketik KWI, Iman Katolik, Media Informasi dan Sarana Katekese, dan katolisitas.org. Selamat memasuki masa prapaskah. Tuhan memberkati. Salam damai, salam sehat, dan salam sukacita.